Halo Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa kembali dengan kami dalam tayangan tanya jawab seputar gereja dan ibadah online. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton tayangan yang pertama. Dan di tayangan yang kedua ini kami berharap pertanyaan-pertanyaan serta jawaban yang diberikan dapat menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu dan juga boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Baik, Pak Rahmadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pendeta Rahmadi. Yang pertama, berkisar masih tentang ibadah online, Pak Adi. Ya. Nah, ketika kita mengikuti ibadah online itu kan ada arahan untuk duduk dan berdiri, begitu ya. Nah, kadangkala saya juga ketika ikut ibadah online diminta untuk berdiri, ya saya nggak berdiri gitu, cuma duduk aja, seperti semacam menonton lah begitu. Nah, sebenarnya sikap yang tepat ketika kita mengikuti ibadah online itu seperti apa, Pak Adi? Ya, jadi memang ibadah online itu ya sama saja dengan ibadah di gereja, ya, di mana ibadah itu merupakan sarana kita berjumpa dengan Tuhan, baik di gereja maupun juga secara online, ya. Nah, jadi karena kita berjumpa dengan Tuhan dengan ibadah itu, maka apapun yang dilakukan dalam ibadah online ya kita ikuti, ya. Jadi tidak bisa seperti hanya orang menonton tayangan saja, ya, karena kita terlibat di dalam kebaktian itu, ya, meski kita hanya menyaksikan melalui komputer atau TV atau HP kita. Jadi memang semua bagian liturgi dari awal sampai akhir semua diikuti dengan baik, ya. Tidak bisa hanya sepenggal-sepenggal, tidak bisa hanya satu bagian dan bagian lainnya tidak diikuti, begitu, ya. Jadi penting buat kita untuk memperhatikan yang pertama waktu, persiapkan waktu dengan baik, ya. Jangan dalam kondisi yang belum makan, ya, atau masih sibuk dengan kegiatan rumah tangga yang lain, beberes rumah dan sebagainya, ya. Tapi benar-benar sediakan waktu khusus karena kita mengikutinya dari awal hingga akhir, ya. Dan usahakan berkumpul bersama keluarga agar tercipta suasana persekutuan yang baik, ya. Dan yang paling penting tadi, semua bagian liturgi kita ikuti, ya. Jadi ketika berdiri seperti votum salam, kemudian berita anugerah, kemudian di pengakuan iman rasuli, dan kemudian juga di bagian pengutusan dan berkat, ya, ya kita berdiri seperti menghadiri ibadah di gereja, ya. Karena kita mau benar-benar merasakan berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah online itu. Jadi bisa dikatakan bahwa kita menghadirkan ibadah yang ada di layar itu menjadi nyata di dalam ibadah kita pada saat itu, begitu. Iya, betul. Ya, karena memang keluarga itu kan bisa dikatakan gereja-gereja kecil, ya. Dan gereja-gereja kecil ini ya bersekutu di dalamnya. Ya, jadi ketika ada tayangan ibadah online ya orang-orang anggota keluarga itu bersekutu, ya, seperti gereja, ya. Nah, jadi memang bukan hanya kebaktian umum, ya, seperti di channel Bina Warga, channel Ignite untuk remaja. Anak-anak kita ya mengikuti dengan teratur, ya, dan dengan sesuai dengan arahan yang diberikan dalam channel itu, ya. Kalau anak-anak disuruh berdiri, disuruh tepuk tangan, ya nggak apa-apa tepuk tangan, ya. Disuruh berdoa, ikut berdoa, ya. Jadi bukan hanya disaksikan seperti menonton film, ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Rahmadi, masih seputar ibadah online dan ini seputar persembahan, Pak. Nah, kita kan tidak menghadiri ibadah di gedung gereja, gitu ya. Dan seperti yang kita bicarakan minggu yang lalu bahwa persembahan itu kan seharusnya diedarkan, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan jadi bisa lewat online, lewat transfer dan sebagainya seperti itu. Nah, kita kan nggak hadir ke gereja gitu. Apakah kita masih punya keharusan untuk memberikan persembahan kepada gereja? Ya, ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Iya. Ya, jadi kalau kita mengikuti dari awal hingga akhir, ya termasuk persembahan juga sebagai bagian dari liturgi itu, ya kita ikuti. Ya, hanya bedanya tidak ada kantong yang diedarkan atau amplop yang kita pakai.
ya tetap kita ikut memberikan persembahan. Ya, solusinya seperti yang saya katakan di tayangan yang lalu, ya dengan cara online, ya atau digital, ya. Tapi juga bila mana tidak memungkinkan secara digital, ya bisa kita kumpulkan persembahan itu, ya dalam satu amplop, ya setiap minggu. Nanti ketika kita bisa beribadah lagi, kita bawa persembahan itu ke gereja, ya. Nah, tapi yang paling penting di sini bahwa kita harus juga menyadari bahwa persembahan itu, ya didasari oleh ungkapan syukur. Biarpun kita nggak beribadah di gereja, berkat Tuhan kan tetap hadir, ya. Biar kita nggak bisa datang ke gereja, tapi kita merasakan ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam masa-masa kritis ini, ya. Nah, karena itu kita bersyukur tetap, ya, dan di situ kita memberikan persembahan, ya. Jadi sekali lagi bahwa persembahan ini harus dilihat sebagai cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, ya, yang sudah memelihara kita dengan baik, ya. Tapi sekarang kan persoalannya begini Pak Rahmadi, dalam kondisi pandemi seperti ini harus diakui bahwa perekonomian kita itu kan menurun. Artinya pendapatan kita tidak sama seperti sebelum pandemi ini. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan begini, makan aja susah, masa kita harus memikirkan persembahan, begitu. Nah, menurut Pak Rahmadi ini bagaimana begitu solusi yang baik supaya kita sebagai orang yang beriman, orang yang selalu mengucap syukur atas berkat Tuhan bisa memberikan persembahan kepada gereja. Ya, jadi memang situasi ini kan memang mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita, ya. Salah satunya tentang ekonomi. Ketika faktor ekonomi mempengaruhi hidup kita, maka juga daya kita untuk memberi dalam persembahan uang, ya, otomatis juga berkurang. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, ya. Tapi kita juga harus ingat, ya, bahwa persembahan dalam ibadah, ya, didasari oleh ketulusan dan sukacita, ya. Jadi tidak ada persembahan yang didasari dengan paksaan, terpaksa memberi begitu, ya. Dan akhirnya tidak menimbulkan sukacita lagi, ya. Tapi ingat, harus didasari oleh ketulusan dan sukacita, ya. Saya teringat firman Tuhan yang biasa sering dipakai dalam ayat persembahan, ya, di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, jadi jelas dari ayat tadi, ya, bahwa persembahan yang kita berikan bukan dari apa yang tidak ada dalam diri kita, tapi dari apa yang ada dari diri kita. Ya, jadi kalau sekarang kondisinya dalam keadaan sulit, ya, tidak apa-apa, ya, tidak usah kecil hati. Kalau sekarang tidak bisa memberi dalam jumlah seperti yang biasa kita beri pada waktu sebelum krisis ini, tidak masalah, ya, karena sekali lagi, ya, kita memberi dari apa yang ada pada diri kita. Ya, seperti kisah seorang janda miskin yang ada dalam cerita Tuhan Yesus, ya, bahwa ketika dia memberi dalam jumlah yang kecil, ya, dan itu begitu dihargai oleh Tuhan Yesus, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang memberikan dalam jumlah besar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat hatinya, Tuhan Yesus melihat motivasinya, dan dia memberi dari apa yang ada dari dirinya, ya, bukan dari apa yang tidak ada. Ya, jadi sama dengan kita, saudara-saudara, tetap berikanlah dengan sukacita dan ketulusan berapapun itu, ya, karena kita memberi sebagai rasa syukur kita. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini, kita tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Jadi persembahan yang kita berikan mungkin jumlahnya tidak sama seperti sebelum pandemi ini. Tapi biarlah persembahan yang kita berikan dalam sejumlah berapapun itu boleh menjadi rasa ungkapan syukur kita, ya Pak Adi, ya, atas berkat yang sampai saat ini pun kita masih terima dari Tuhan. Ya, demikian Bapak Ibu
tanya jawab seputar gereja dan ibadah online, dan kami berharap Bapak Ibu tetap terus mengikuti tayangan-tayangan kami selanjutnya, dan biarlah tayangan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita.